Demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata gini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita belajar. Jadi dulu ada orang pada saat membasuh kepalanya, dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Tahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Sah sholat itu apa? Wudhu. Sholat ini ya menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu bersama sahabat Hayati yang dirahmati Allah, jumpa kembali di channel YouTube kami Hayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah, mendapatkan rahmat dan ridhonya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah tentang rukun wudu dan syarat sholat serta rukun-rukun sholat. Ini di awal tadi kita melihat pencuplikannya. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwasannya beliau itu pernah belajar lintas 4 mazhab, belajar dalil-dalilnya. Kemudian di video berikutnya beliau mengatakan fardunya wudu cuma ada 2. Terus syarat-syaratnya sholatnya juga kacau. Ini merupakan apa ya? Orang yang tidak tahu tapi sok tahu, orang nggak paham tapi sok paham. Ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata yang dipelajari hanyalah buku-buku terjemahan yang tidak jelas ya. Mari kita korek sedikit demi sedikit. Satu, fardunya wudu dalam Al-Quran lintas 4 mazhab itu ya. Itu sepakat bahwasanya fardunya wudu ada 6. Lalu fardu dan rukunnya sholat ini ada perbedaan ya. Kami garis bawahi tentang fardunya sholat, rukunnya sholat ya. Rukun sholat menurut rukun itu adalah bagian dari sholat. Jadi rukun itu wajabah wangkoto asas, yang wajib dilakukan di dalam sholat dan terputus-putus. Maksudnya terputus-putus itu silih berganti. Yang pertama yaitu niat. Setelah itu niat ini bersamaan dengan takbiratul ihram dan qiyam. Ini dilakukan secara bersamaan ya. Berdiri, ya, niat, takbiratul ihram ini dilakukan bersamaan. Lalu setelah itu dilakukan secara bergiliran. Setelah yang 3 itu baru kita adalah membaca Al-Fatihah. Nah, wangkoto artinya terputus-putus dari setelah Fatihah, tidak membaca Fatihah terus sampai dengan selesai, tapi diganti setelah itu membaca surat-suratan sunnah. Setelah itu ruku. Setelah ruku tidak ruku terus sampai selesai, tapi setelah ruku ada i'tidal, ada tumakninah, ada sujud, ada duduk dan ada sujud, kemudian yang terakhir salam. Nah, itu sesuatu yang wajib dan terputus-putus. Kemudian syarat wajabah wastamar, sesuatu yang wajib dilakukan dan terus-menerus. Dan syarat ini bukan bagian dari sholat, tapi tanpa syarat ini sholat tidak sah. Seperti Islam, balik, berakal, kemudian suci dari hadas, najis, suci tempatnya, pakaiannya dan badannya. Itu. Berikut ini kami akan membawakan sebuah penjelasan tentang rukun, syarat dan rukunnya sholat lintas 4 mazhab. Mari kita simak penjelasannya. Hayati 80, sholat adalah tiang agama. Namun, agar sholat kita diterima oleh Allah SWT, kita harus memahami aturan mainnya, yaitu syarat dan rukunnya. Meskipun para imam madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat dalam pokoknya, terdapat rincian teknis yang perlu kita pelajari agar kita tidak mudah menyalahkan amaliyah orang lain. Mari kita bedah bersama sesuai tuntunan para ulama salafus saleh. Dasar kewajiban dari Al-Quran dan Sunnah, Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitina. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. QS Al-Baqarah 238. Rasulullah juga menegaskan standar sholat adalah mengikuti praktek beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hari Bukhari. B. Perbedaan syarat dan rukun. Ulama salaf menjelaskan bahwa syarat adalah hal yang harus ada sebelum sholat dimulai, sedangkan rukun adalah bagian dari gerakan sholat itu sendiri. 1. Syarat sah sholat. Secara umum 4 madhab. Islam, baligh dan berakal. Masuk waktu sholat. Suci dari hadat besar dan kecil. Suci pakaian, badan, dan tempat dari najis.
Menutup aurat. Menghadap kiblat. 2. Rukun solat. Perbandingan madhab. Jumlah rukun solat bervariasi karena perbedaan ijtihad dalam mengelompokkan gerakan. Madhab Syafi'i menetapkan 13 rukun, niat, takbiratul ihram, berdiri, fatihah, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, salawat Nabi, salam pertama, dan tertib. Madhab Syafi'i menetapkan rukun secara global, berdiri, membaca Quran, ruku, sujud. Mereka membedakan antara fardu dan wajib. Madhab Maliki dan Hanbali memiliki rincian serupa dengan Syafi'i, namun ada perbedaan pada status tumakninah, apakah rukun tersendiri, atau bagian dari gerakan ruku, sujud. Imam Syafi'i rahimahullah menekankan pentingnya ilmu sebelum amal. Siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Pentingnya mengikuti madhab ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Mengikuti madhab adalah jalan paling aman bagi orang awam untuk memastikan ibadahnya sesuai dengan pemahaman para ulama yang tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah pemaparan kami tentang rukun dan syarat-syaratnya sholat ya. Mari kita mengikuti ulama 4 madhab supaya ibadah kita itu selamat diterima oleh Allah SWT, karena mereka lah yang lebih paham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jangan buat-buat hukum sendiri yang dimana akhirnya nanti kita itu hanya merugi karena sholat kita tidak diterima ya. Jangan sok paham agama, jangan sok paham Al-Quran kalau yang dibaca hanyalah buku terjemahan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.